Selamat malam saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur hanya bagi Allah atas pemeliharanya kepada kita semua. Malam hari ini, Selasa 11 Oktober 2022, kita akan kembali merenungkan sebagian sabda Tuhan sebagai wujud rasa syukur kita atas berkat-berkat dan kebaikannya. Marilah kita memohon hikmat dan pertolongan Tuhan dengan berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab dari Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11. Demikian kesaksian firman. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, peperangan antara kekuatan jahat dan kekuatan yang baik terjadi dalam sepanjang sejarah hidup manusia. Peperangan itu tidak hanya terjadi dalam bentuk peperangan secara fisik, tetapi juga peperangan secara rohani, di mana roh kebaikan bertempur melawan nafsu-nafsu kedagingan yang jahat. Strategi iblis untuk menjatuhkan orang percaya cukup canggih. Iblis sangat manipulatif dan bisa memakai segala macam cara untuk menipu manusia. Kekayaan, kepintaran, talenta, persaudaraan yang semuanya baik bisa dimanipulasi oleh iblis sedemikian rupa, sehingga menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Bahkan, pelayanan gerejawi pun bisa dimanipulasi oleh iblis, yakni ketika pelayanan kasih kepada sesama yang seharusnya berujung pada kemuliaan bagi Allah, berubah menjadi alat bagi kekuasaan dan pemuliaan terhadap diri sendiri. Meskipun manusia lebih sering berusaha menunjukkan kekuatan dirinya, sejatinya manusia mempunyai banyak sisi yang lemah. Kekuatan jahat akan menggunakan segala cara untuk menyerang sisi-sisi kelemahan manusia. Orang yang nampak rendah hati sangat mungkin mendapat serangan melalui puji-pujian dan sanjungan. Mungkin pada awalnya pujian dan sanjungan tidak mempan, dan tetap dia bersikap rendah hati. Namun pelan-pelan digiring sedemikian rupa agar mulai menikmati sanjungan dan pujian. Dan tanpa disadari, dirinya menjadi orang yang kemudian senang dipuji. Harta dan kekayaan yang semula diterima sebagai berkat Tuhan, pelan-pelan bisa membuat orang menjadi buta hati dan beralih menggantungkan hidupnya kepada kekayaan dan hartanya daripada mempercayakan diri kepada Tuhan. Demikian pula halnya dengan kekuasaan, kepandaian, dan lain sebagainya, dengan mudah dimanipulasi oleh iblis untuk membuat manusia menjadi jahat. Niat baik untuk menasihati orang agar bertobat bisa berubah menjadi kesombongan rohani, seolah-olah dirinya sendiri yang paling benar dan suci. Akibatnya, orang yang dianggap berdosa itu bukan mendapatkan perlakuan kasih agar mereka bertobat, namun justru dihakimi, diasingkan, dihujat, dan bahkan dihukum dengan mengatasnamakan Tuhan.
Menyadari pertarungan antara kekuatan kejahatan dan kebaikan itu berlangsung sepanjang hidup. Jemaat di Efesus diingatkan Tuhan melalui Rasul Paulus. Pertama-tama yang harus disadari adalah agar jemaat tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan perlu dikuatkan dalam kekuatan kuasanya. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Di luar kuat kuasa Tuhan, manusia akan mudah jatuh dalam berbagai kelemahannya sendiri. Yang kedua, untuk memenangkan peperangan, manusia perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini sebuah kiasan saja. Ibarat peperangan, maka seorang prajurit yang akan maju ke medan perang perlu mengenakan pakaian tempur yang lengkap dari kepala hingga ke kaki. Dalam peperangan rohani, prajurit harus maju dengan berketopongkan keselamatan, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirah keadilan, berkasut kerelaan memberitakan kabar baik dan kabar damai sejahtera, berperisai iman, dan berpedang roh, yaitu firman Allah. Selain mengenakan perlengkapan tersebut, seorang prajurit harus berdiri tegap, artinya bersiaga dan berjaga-jaga melalui doa yang terus-menerus. Saudara yang dikasihi Tuhan, peperangan rohani ternyata tidak semudah yang kita pikirkan, bukan? Tapi meskipun tidak mudah, sesungguhnya kita bisa memenangkannya. Hanya dengan kesediaan merendahkan diri dan bersandar pada kekuatan kuasa Allah, serta mengenakan pakaian tempur lengkap, yakni mahkota keselamatan, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, iman, dan firman Allah, serta bertekun dalam doa, kita dimampukan untuk memenangkan peperangan rohani melawan kekuatan kejahatan. Semoga kita semua diberkati. Amin. Marilah kita kembali berdoa, menyambut firman Tuhan, dan juga menyambut istirahat malam pemberian Tuhan. Ya Tuhan, kami mengarak syukur atas besarnya kebaikan dan rahmat kasih-Mu. Kami sadar bahwa kami lemah. Oleh karena itu kami memohon kuat kuasa-Mu, agar kami mampu berperang melawan kekuatan kejahatan, baik kekuatan jahat nafsu dalam diri kami sendiri, maupun kekuatan kejahatan yang datang dari luar diri kami. Ajarilah kami senantiasa taat kepada kehendak-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya damai dan sejahtera tercurah atas bangsa ini. Lindungilah semua orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada. Kami memohon penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang kami beristirahat malam ini, agar esok pagi kami boleh menyambut terbitnya fajar dengan penuh pengharapan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Selamat malam saudara dan saudariku, selamat beristirahat. Tuhan menyertai.